bagaimana kemudian hasil diskusi ini menjadi satu referensi, kemudian menjadi sebuah usulan kepada pemerintah agar supaya tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat kita, khususnya umat Islam, warga Nahdliyin terutama, sehingga mereka punya satu pegangan bahwa apa yang disampaikan secara ilmiah oleh panjenengan ini betul-betul supaya menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yaji Imaduddin Usman dan Bapak DP Padi, serta para sepuh bini sepuh, para tokoh dan seluruhnya saja yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman maupun oleh Bapak Ibu sekalian, terutama ini dari Mak Banyumas yang selalu kalau di YouTube itu menggelegar, galak, ya, galak sampai bapaknya pun digalaki. Apa yang disampaikan oleh Iman tadi membuka cakrawala kita, walaupun mungkin wacana ini sudah muncul cukup lama, tetapi pada kesempatan akhir-akhir ini mulai kemudian diviralkan bahasanya atau dimunculkan kembali, dan melalui tesis yang disampaikan oleh Iman ini tambah memperkuat argumentasi terkait dengan keturunan Pahlawi. Hanya saja mungkin sudah menjadi budaya orang kita, khususnya warga Nahdliyin ini, kepada para habaib yang tadi sampaikan itu begitu hormatnya, walaupun kadang-kadang ada habib yang begitu bentongornya, tapi tetap kita harus hormat, tidak boleh mencela, tidak boleh kemudian mengkritik, tidak boleh menyalahkan. Kuala, ini ada bahasa kuala, sehingga kami sebagai warga itu kadang-kadang begitu taklimnya kepada para habaib, terlepas dari sisi keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Yang saya tanyakan tentunya ini menjadi satu bahan bagi kita, bagaimana kalau seandainya untuk merubah mindset, karena banyak sebagian tokoh-tokoh kita juga masih meyakini, walaupun sekarang ini sudah begitu viral dan masih disampaikan di media sosial, tapi masih ada sebagian tokoh-tokoh kita yang meyakini dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Iman ini hanya menjadi perpecahan umat. Contohnya ketika kemarin saya melihat di YouTube ada tantangan untuk berdebat, ini seolah-olah panjangan itu menghindar dari perdebatan. Yang ada beberapa kiai, termasuk kiai muda dari Madura, kemudian ada siapa itu yang Kurtubi, nah ini begitu meyakinkan, dilala yang mewakili, artinya bukan langsung yang menghadapi Kiai Iman, jadi yang mewakili agak terpojokan pada saat itu kalau melihat sekilas pada perdebatan itu. Nah, kami ingin klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Apakah memang panjenengan sengaja menghindar, ataukah memang kebetulan ada acara yang bersamaan yang sudah diagendakan dari awal jauh-jauh hari? Ini yang perlu mungkin disampaikan pada kesempatan siang hari ini, sehingga tidak menimbulkan image seolah-olah Kiai Iman itu menghindar dari perdebatan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian upaya di samping sosialisasi ya yang sudah dilakukan selama ini maupun model pencerahan kepada umat, khususnya yang meyakini adanya Habib kan hanya orang NU,
Di luar NU tidak ada yang yakin adanya Habib. Orang Wahabi tidak meyakini itu. Ya. Yang sesama organisasi yang didirikan oleh orang pribumi pun itu saudara kita Muhammadiyah tidak mengakui, hanya NU yang mengakui. Tapi ketika NU sudah memberikan satu penghargaan kepada komunitas Habib itu, seolah-olah kemudian malah sekarang menginjak-injak orang NU dan tokoh-tokoh NU. Nah ini, sehingga kita merasa sebagai orang NU itu merasa terdolimi dengan apa yang disampaikan oleh mereka kepada tokoh-tokoh kita. Namun kadang-kadang dalam hati kecil kita itu masih bertentangan, kontradiktif. Mengkuanggar bantah, berkualan. Orang bantah kadang-kadang mendedekakan. Nah ini bahasanya, apalagi kalau kita melihat Habib Rizik, Habib Bahar, artinya bahwa ada sebagian Habib yang dikatakan Habib memang orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang tentunya kita bukan sekedar menghormati apakah dia dzurriyyah Rasul atau tidak, tetapi kita menghormati kealimannya, menghormati kesalehannya. Sehingga ini yang harus dipertegas pada komunikasi kepada masyarakat, khususnya warga NU, bahwa ada memang, sehingga tidak seolah-olah Slabrawiyah, bahasa Slabrawiyah kalau menyamaratakan, mengeneralisasi semua Habib itu tidak diakui dan tidak perlu dihormati. Tapi ada beberapa kalangan Habib yang memang beliau bukan hanya sekedar Habib, tetapi karena kita melihat pengalimannya dan kesalehannya. Dan ini mungkin yang perlu dipertegas kepada warga kita, khususnya masyarakat awam. Kemudian yang ketiga, saat ini, akhir-akhir ini, eksistensi para habaib terutama, ini kan muncul, mereka eksis itu karena ada sholawatan. Banyaknya, bukan berarti kita merendahkan atau menafikan terhadap sholawatan itu, tetapi bahwa pemrakarsa rata-rata ini yang mengadakan sholawatan, menyelenggarakan itu adalah para habaib, dan ini menggejala di seluruh Nusantara, khususnya di kalangan umat warga Nahdliyin, di kalangan anak-anak muda kita, sehingga mereka melihat bahwa idola yang utama adalah kelompok habaib, terutama yang ketika sholawatan. Kadang-kadang kita menyelenggarakan pengajian akbar dengan sholawatan itu kalah, Pak. Laris sholawatannya daripada pengajiannya. Kadang-kadang anak-anak muda kita kalau mau ngaji ada sholawatannya bubar, pengajiannya mereka tidak ikut. Sehingga ketika sholawatan bubar, dia bubar, pengajiannya tinggal orang sedikit. Nah ini terjadi di beberapa tempat, sehingga kalau menurut saya bahwa perlu ada tokoh-tokoh kita yang memang pribumi yang kemudian juga menggelorakan terkait dengan sholawat, karena anak-anak muda kita ini sudah sangat terhipnotis bahasanya. Contoh saja yang lokal, Pak Nun Sewu. Ketika sholawatan yang dari Habib lokal saja, yang mungkin nun sewu sekali, secara keilmuan agama mungkin tidak begitu, tapi mereka eksisnya karena sholawatan. Tapi jamaahnya itu sudah luar biasa, hampir mengalahkan kiai-kiai kita yang fakih, yang pintar. Ketika mereka ngajar ngaji, peminatnya kurang, tetapi ketika bicara sholawatan mereka berbondong-bondong, bahkan memenuhi setiap lapangan atau tempat-tempat yang diselenggarakan sholawatan. Nah inilah mungkin yang kemudian menganggap bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh Kiai Imad dan kelompoknya ini bagian daripada mengkerdilkan kelompok habaib, terutama Habib-Habib yang bagi mereka itu menjadi idola-idola orang-orang di zaman sekarang.
Saya kira itu. Yang terakhir mungkin perlu ada usulan dari komunitas kita atau dari hasil diskusi hari ini kepada khususnya Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia atau kepada PBNU rekomendasi, sehingga ini ada asalnya bahwa keinginan masyarakat kita terhadap persoalan yang berkembang selama ini agar betul-betul supaya diformalkan melalui sebuah keputusan, baik apakah itu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia maupun dari PBNU, sehingga umat tidak dibikin bingung. Ini jadi bener sindi, apalagi yang tidak memiliki perkembangan. Akhirnya mereka itu seneng karo Habib, jadi Habib orang anak Duriah Rasul, Habib itu semuanya adalah pembohong dan lain sebagainya. Tapi ketika tidak mengikuti, mereka menganggap bahwa Habib-Habib ini banyak mengajarkan kebaikan, ya, kecuali kelompok Habib yang memang mereka sangat-sangat tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Sehingga harapannya yang terakhir, bagaimana kemudian hasil diskusi ini menjadi satu referensi, kemudian menjadi sebuah usulan kepada pemerintah agar supaya tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat kita, khususnya umat Islam, warga Nahdliyin terutama, sehingga mereka punya satu pegangan bahwa apa yang disampaikan secara ilmiah oleh panjenengan ini betul-betul supaya menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terakhirnya wis bikin terakhir mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.